Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada malam hari ini kita menemui beliaunya Ki Satrio Paningit alias Gus Ipul. Beliau adalah yang menjaga bumi Gresik dan Lamongan. Beliau adalah salah satu Satrio Paningit di Nusantara ini. Beliau akan mengisahkan perjalanan spiritualnya sampai nanti beliau diangkat menjadi Satrio Paningit. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya pada masa kecil umur 9 tahun, itu saya dapat wejangan dari orang tua saya, Kiai Haji Abdurrahman. Itu wejangan yang pertama, saya digantung di atas pohon selama 9 bulan. 9 bulan. Dan itu saya makan 9 daun dan 1 gelas air putih. Itu selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, wejangan kedua, saya direndam di telaga Masjid Tiban Ainul Yakin, itu pun selama 9 bulan. Ya alhamdulillah saya dapat ridho dari Allah, tidak sakit dan tidak merasakan kedinginan. Itu 9 bulan itu di dalam sendang terus. Di dalam sendang. Luar biasa, sungguh Dan makannya juga daun sama merupakan gelas, satu air fenomena putih. kekuasaan Allah. Setelah itu saya diwejang lagi yang ketiga kalinya. Saya diwejang, dikubur hidup-hidup selama 9 hari. Ya seperti orang mati seperti itu, tidak ada suatu pertolongan pernafasan, tidak ada. Di dalam kubur itu dikasih anjang-anjang juga, papan miring-miring itu, dan saya dipocong. Ya alhamdulillah dapat ridho dari Allah, dapat izin dari Allah, sampai sekarang hidup. Luar biasa, ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Memang betul-betul karena kuasa Allah. Dan setelah itu habis saya diwejang 9 hari di dalam kubur itu, akhirnya saya selama 1 bulan ke depan saya baru disuruh berjalan seluruh Indonesia, berjalan kaki, meskipun membentangi laut, itu juga harus berjalan juga di atas laut, di atas air. Tidak pakai naik kapal, Gus. Tidak boleh naik Jadi kapal. berjalan di atas air laut. Iya, itu atas luar izin biasa. Allah. Alhamdulillah saya bisa seperti itu waktu itu. Luar biasa, ini satu karoma yang luar biasa. Nah, itu selama 10 tahun lamanya. Dan itu saya dibekali jagung goreng. Jagung gorengan itu. Itu. Iya, dibekali itu 1 kresek saya buat makan tiap harinya itu. Alhamdulillah kok sampai 10 tahun Tidak habis. tidak habis. Luar biasa. Dan tidak bau. Oh, gitu Gus. Iya. Nah, akhirnya setelah saya diwejang semuanya itu sudah selesai, saya baru mengenal seorang perempuan dan saya menikah dengan orang Jember. Nah, pada waktu itu istri juga sudah tidak ada, dan saya punya anak 2 di Jember, masih ada di Jember, dua-duanya di sana. Nah, setelah istri saya tidak ada, Meninggal dunia, Gus. meninggal dunia, almarhum. Nah, itu saya selalu terbayang. Nah, daripada pikiran saya itu rusak, akhirnya saya buat untuk menyepi. Nah, setelah saya punya keinginan menyepi, saya minta petunjuk ke Allah untuk di mana saya menyepinya. Akhirnya yaitu saya berjalan di Gua Gunung Semeru, di Gua Tetes, letaknya di situ. Saya minta tolong sama seseorang untuk mengantarkan saya ke Gunung Semeru itu, di dalam gua itu, terus saya langsung masuk. Berapa tahun, Gus?
Ya alhamdulillah itu 10 tahun. 10 tahun Gus di 10 dalam Gua Tetes. Ya, Nah, di lanjut dalam Gua Gus. Tetes. Itu saya makannya ya kalau ada pohon itu tumbuh baru saya makan. Dan air minum Tetes. itu tetesan-tetesan yang dari atas itu. Itu Gus ya. Ya. Nah, itu yang saya minum buat minum selama 10 tahun. Oh. Dan itu saya Angkat. diangkat, didatangi sama sesepuh saya itu, sama eyang saya itu. Siapa, yang Gus? bernama Kanjeng Sunan Giri. Oh, berarti masih keturunan Sunan Giri Gus ya. Iya, alhamdulillah saya masih ada darah dari situ. Nah, itu langsung mengangkat saya sebagai Satrio Paningit. Jadi diangkatnya di Gua Tetes Di Gunung Gua. Semeru itu Gus ya. Yang Iya. bertapa di situ 10 tahun itu. Iya, saya langsung dibaiat sama beliaunya langsung. Oh, gitu Gus ya. Iya. Ya Allah, luar biasa. Dan Satu Kanjeng Sunan Giri berpakaian jubah hijau waktu itu. Dan langsung saya dibaiat, dinyatakan saya langsung dijadikan Satrio Paningit untuk menjaga kota Gresik dan Lamongan. Beliaunya berpesan untuk seperti itu. jadi untuk Kota Gresik dan Lamongan Gus ya. Ya, Satrio Paningit ini jumlahnya berapa Gus? Kira-kira di dunia ini? di seluruh dunia itu Satrio Paningit ada 313 orang, dan yang paling banyak itu ada di Indonesia. Berapa Gus? Yang di Indonesia ini 131 orang, dan yang paling banyak dibagi lagi itu di Jawa Timur, khususnya di Gresik ini ada 31 orang, 13 orang 13 yang ya? ada di Gresik, ya. Banyak Gus ya? Ya, Gresik. 13 orang, dan yang di Lamongan itu Paling nek 4 orang. paling nek nggo Gresik iku paling nek gak tepak ya Bang Jack, Gus Krisna bareng kuwi antara ya melok paling Gus. Iya, insya Allah seperti Nah, itu. nek gak tepak Gus Yasin bareng iku ya paling penasehat. Penasehat. Yai Rofiq Rofiq ngono Gus ya. penasehat. Yang Penasehat tua-tua, Satrio iya. Paningit Gus. Iya. Yai Sol. Iya, itu sebagai penasehat. Penasehat. saja. Pokoknya di atas umur 50 itu Tuh, jadi sebagai penasehat. Iya. Nah, akhirnya Gus Salam itu mungkin pendamping ya Gus. kalau Gus Salam itu masih bukan Sian. Belum. Belum, Oh, belum. nggih. Belum Gus ya. Belum terpilih beliaunya. Kalau Yai Rofiq Ya, Rofiq itu sebagai Penasehat. 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 Ya, penasehat. Dia juga menguasai. Gus Soleh Gus. Gus Soleh itu ya Penasehat. 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 Ya, Oh, penasehat juga. banyak penasehat. Banyak Luar sebagai biasa. penasehat juga banyak. Oh Gus, jenengan ini masih ada keturunan atau silsilahnya ke Syekh Khaulana Kholil? Masih Gini, ada? kalau dari Syekhona Kholil itu memang keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, cuma dari istri yang siri. Gitu Gus ya? Ya, Kalau yang itu Gus, yang mana? Oh Yai Hamid, Pasuruan itu masih ada. masih ada. Itu kan saudara kakak dari nenek saya. Itu Gus ya? Iya. Oh Gus, jenengan sebagai Satria Paningit apa pernah ditemui termasuk presiden atau raja-raja yang di dunia, termasuk Raja Arab Saudi, Raja Salman, pernah enggak Gus? Alhamdulillah Raja Salman sudah Ketemu, mencari sampean Gus ya? iya mencari saya, Oh itu. karena beliaunya sudah tahu. Sudah tahu Gus ya. Iya. Ciri-cirinya Satria Ciri-ciri, Paningit iya, sudah tahu. tahu. Kalau itu Gus, kalau Pak Presiden Jokowi itu gimana? Nah, itu Pernah? juga pernah juga Untuk menemui Gus ya, menemui pemimpin-pemimpin beliaunya, iya. Indonesia, pemimpin dunia. Kalau Iya. dengan Pak SBY dulu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dengan Pak SBY itu saya 2 kali saya di rumahnya di Blitar. Itu saya diajak di rumahnya di Blitar, itu Jalan Jawa Blitar, nomor Agus? 10. Iya. Blitar. Punya rumah di Blitar. Punya rumah di sana. Iya. Nah, terus kemudian diajak lagi ke Jakarta, langsung di Itu istana. sama Pak SBY Gus Iya, ya. di rumahnya Pak Kalau SBY. Pak Presiden Jokowi ini apa masih sering kontak-kontakan karena Indonesia saat ini kan banyak bencana Gus. Barangkali menghubungi jenengan. Nah, itu kalau
dalam masalah kritis itu semua Satrio Paningit yang ada di Indonesia itu langsung dikontak semua. Dikontak semua Gus ya, Iya. disuruh membantu. Suruh membantu Oh, iya. biar tidak terjadi bencana yang sangat hebat, Itu Gus ya, Iya. biar redas, biar Iya. bisa ditanggulangi. bisa ditanggulangi. Oh ya, terima kasih pemirsa. Ini adalah kisah perjalanan spiritual yang luar biasa dan tidak akan mungkin kalau orang awam seperti kita ini mampu menjalankan ritual-ritual seperti yang beliaunya Satrio Paningit atau Gus Ipul jalankan di mulai sejak kecil sampai beliau diangkat menjadi seorang Satria Paningit di Nusantara ini. Mudah-mudahan sekilas kisah spiritual dari Satrio Paningit ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Dan saya titip pesan, Ya, monggo Gus, pesannya. ini saya ada titip pesan, tolong semua umat yang ada di seluruh dunia, ayo selalu ingat kepada Allah. Jangan lalaikan sholatnya, harus selalu ingat dan selalulah berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesan-pesan dari saya. Tolong dilaksanakan kalau seperti kayak gini, biar bencana itu agar reda, tidak terjadi yang sangat hebat sekali. Tuh Gus ya. Iya. Tuh. Pemirsa, itu pesan dari beliaunya Satria Paningit. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan tanah Indonesia yang kita cinta ini selalu damai, selalu aman, semakin jaya dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.